Ikkyu. Anak nakal, apakah kamu membawa barangnya? Apakah kamu tidak takut ditangkap? Di Jinzhou. Siapa yang berani menangkapku, Qinshan? Siapa yang tidak? Hormat dan menyanjung saya. Hanya kamu. Kamu berani. Hati-hati, aku akan telepon polisi. Sebut saja. Lihat, apakah mereka berani. Anda. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Mengapa membuat segalanya jadi tegangkan? Itu. Kami sudah membawa semua barangnya. Hentikan itu. Lihat, semuanya ada di sini. Kamu bijaksana. Apa maksudmu? Jangan tidak sabar, Tuan Muda Kia. Hanya ada satu drive flash disk di sini. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa kita tidak punya cadangan? Beranikah Anda memiliki cadangan? Apakah kamu tidak takut dia akan mati? Aku bilang tidak. Apakah Anda mempercayai kami? Apakah Anda mempercayai kami? Untuk membuat semua orang merasa nyaman, tolong lepaskan gadis itu dulu. Kami akan menukar drive flash disk dengan satu tangan dan sandera dengan yang lain. Apakah kamu menganggapku bodoh? Bagaimana jika Anda memiliki cadangan? Benar sekali, Tuan Muda Kia. Ini yang ingin aku katakan padamu. Satu drive flash disk untuk satu sandera. Jika kau menahanku di sini, apa manfaatnya bagi Anda? Jangan mencoba membodohiku. Setelah Anda yakin tidak ada cadangan, kamu bisa melepaskanku. Jika mereka memiliki cadangan lainnya, maka kamu bisa membunuhku. Hei tua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang tua tak berguna, hampir mati. Jika aku membunuhmu, apa gunanya? Percuma saja. Aku hanya ingin menenangkan Tuan Muda Kia. Jika kau mengikatku di sini, bukankah itu masih tergantung padamu? Bahkan jika kamu menginginkan Shen Ikkyu, itu bukan hal yang mustahil. Benar sekali, kamu orang tua. Kamu cukup bijaksana untuk menerima pujian dari Tuan Muda Kia. Itulah keberuntunganku. Dashuan. Menurunkannya. Serahkan drive flash disknya. Bebaskan orangnya dulu. Dia sudah jatuh. Sekarang giliranmu. Bebaskan orangnya dulu. Melepaskanmu agar kau bisa melarikan diri. Anak nakal, jangan memaksakan keberuntunganmu. Tuan Muda Kia benar. Jangan terlalu lancang. Tuan Muda Kia, kenapa kau tidak mengikatku dulu? Lalu kita bisa bertukar. Mengingatmu, orang tua, sangat menghormati saya, Tuan Muda. Dashuan. Ikat dia untukku. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Muda Kia. Sekarang, kita bisa bertukar. Sebaiknya kau menepati janjimu. Jika dia berani menipuku, Dashuan, bunuh mereka. Polisi akan segera tiba. Menyerahlah sekarang. Mustahil. Sejak aku lahir, aku tidak pernah merasa begitu dipermalukan. Anak nakal, bersiap untuk mati. Hei tua. Hei tua. Hei tua. Hei tua, kamu baik-baik saja. Hei tua. Kamu akan baik-baik saja. Kau Gargamel. Kau akan baik-baik saja. Biru. Smurf. Tidak ada gunanya lagi. Ambulans. Hei, bangun. Kita masih harus berduel. Hei tua. Hei tua. Kekuatan 9 kuali. Anda. Kuali Jisoo. Huo Kubing. Qinshan. Aku ingin kau bayar dengan nyawa. Seperti apa adanya. Kita belum punya banyak kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Qin. Selama periode ini, kita harus tetap stabil, tetap tenang. Orang tua itu, aku memohon, tapi dia tetap menolak. Paman Bai juga melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Apa bagusnya? Dia bohong padaku lebih dari 30 tahun. Sekarang aku meminta satu hal padanya, dan dia menolak. Lama tak jumpa, adik perempuan Ikkyu. Kakak Shihan, kamu kembali. Itu kamu. Anda mungkin tidak mengenal saya, bukan? Pertama-tama, perkenalkan diriku. Nama saya Qin Shihan. Saya adalah putri tertua dari keluarga Ken. Apel. Karena kalian semua ada di sini, mari kita selesaikan ini bersama-sama.
Kau adalah adik dari si bajingan Qinshan. Baiklah, kamu masih berani datang ke sini. Aku hanya ingin meluapkan marahku. Cukup. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, untuk menyelesaikan kekacauanmu ini. Bagaimana? Membunuh kita semua. Kalian sekelompok orang yang tidak berguna. Apa gunanya membunuhmu? Apa yang ingin kamu katakan? Itu sudah jelas. Tak satu pun dari kita ingin ini terjadi. Tapi karena sudah memiliki. Kalau begitu mari kita selesaikan itu. Apa yang Anda usulkan? Qinshan tidak akan mengganggu Anda lagi. Mengenai kematian orang tua itu, saya sudah membayar kompensasi. Mereka akan serahkan kode sumbernya. Namun, ada satu hal. Berikan aku flash disknya. Anda cuma ingin uang dan menyelesaikannya dengan damai, bukan? Apakah saya kekurangan uang? Dan, lalu, bagaimana kau jelaskan kematian Hei Tua? Bagaimana Anda menggantinya? Dengan apa Anda akan menggantinya? Da Juang juga sudah meninggal. Hidup untuk hidup. Hanya dia. Apakah dia layak? Apakah kamu ingin aku menggunakan kekerasan? Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja? Kamu bisa mencoba. Kamu bisa pergi sekarang. Tak mau pertimbangkan lagi. Keluar. Dia meninggal karena kamu, John Zantian. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Brengsek, memangnya dia pikir dia siapa? Permaisuri Jinzhou. Dia memang benar. Apa maksudmu? Selama bertahun-tahun, keluarga Ken telah mengandalkan putri sulung ini untuk membangun semuanya dari awal. Dia hanya butuh waktu 3 tahun untuk mengubah keluarga Ken dari keluarga kelas 2 menjadi keluarga terbesar kedua di seluruh Jincheng. Itu sangat mengesankan. Generasi tua keluarga Ken, semuanya secara sukarela pensiun ke baris kedua. Dia hampir kuasai penuh keluarga Ken. Kenapa Anda tak pernah menyebutnya? Setengah tahun yang lalu, dia meninggalkan Jingzhou dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba kembali sekarang. Jadi bagaimana? Apakah dia masih bisa diam? Membunuh kita semua? Itu bukan hal yang mustahil. Dia bertindak jahat dan kejam. Dan cepat dan tegas. Semua orang di keluarga Ken takut padanya. Katanya, dia terlahir jati permaisuri. Jika dia benar-benar menargetkanmu, tidak mungkin menemukan kekurangan apapun. Itu sungguh luar biasa. Aku mendengarnya. Dia memimpin kelompok pembunuh setia. Era apa ini masih ada pembunuh yang setia? Aku mendengarnya. Mereka anak yatim piatu terlantar, yang sangat setia pada Qinshan. Itu berarti bahwa Da Zhuang adalah salah satu dari mereka, kanan? Mungkin, kalau tidak, dia tidak akan bunuh diri di penjara. Jadi kamu mengerti apa yang saya katakan tentang kebutuhan bukti mutlakan. Memang kita tidak bisa bertindak gegabah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Membiarkannya menjadi liar. Seperti ini, Ubin, selama periode ini, memastikan keamanan Yikyu. Dalam kondisi apapun, keluarga Qin tak boleh diizinkan untuk mendapatkan keuntungan apapun. Yikyu, menstabilkan perusahaan. Aku akan memiliki aliansi api berkobar, meningkatkan investasinya, cepat dan buat ulang kodenya. Balas dendam Hei Tua. Aku harus menuntut. Ikuti rencana semula. Pergi. Ya, Drama ini harus berjalan perlahan. Jika tidak, maka rasanya akan hilang. aku tidak menyangka kali ini. Untuk mendapatkan panen yang luar biasa, kecerdasan aliansi api berkobar Anda cukup bagus. Beberapa pertarungan ini sangat mengasyikkan. Anda benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Namun, sejauh ini kamu bisa. Hanya seorang badut. Lihat aku FKN jatuhkan Emerald. Serahkan padaku. Hanya itu saja yang kamu punya. Kamu tidak layak untuk menyaksikan kekuatanku. Siang Kunlun, kamu tidak perlu ikut campur. Aku di sini untuk bertarung. Kalian berdua semut manusia. Berani bertindak lancang di hadapan dewa ini. Hanya percikan ilahi kecil dari seekor anjing Sakura. Berani menggonggong di depan jenderang. Seekor semut biasa. Berani menantang dewa sejati. Tuhan yang sebenarnya. Kalau begitu, kau jadi saksinya. Apa itu iblis sejati? Manusia lain yang sedang menuju kematian. Sampai mati. Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu mati dulu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Siapa kamu? Aku kan. Nama saya Li Tianba. Kalian berdua cukup tanggun. Bagaimana dengan? Kita juga bertengkar. Kamu di sini. Kamu tahu aku akan datang. Apakah itu sulit? Jadi,
Kamu juga tahu tujuan kunjunganku. Tentu saja. Lalu kenapa kau biarkan aku masuk? Apakah kamu bermaksud melenyapkanku? Konyol. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa saja melenyapkanmu. Dalam perjalanan ke sini. Jadi, apa tujuan Anda? Setiap orang di dunia ini memiliki tujuan. Hanya itu saja. Keinginanku melebihi orang lain. Mustahil. Harga Anda terlalu tinggi. Itu tidak bernilai sama sekali. Memang tinggi di Jinzhou. Tapi di 9 provinsi, itu tidak tinggi sama sekali. Kamu bahkan belum meninggalkan Jinzhou. Anda sudah tanya harga 9 provinsi. Betapa besarnya nafsu makan. Di Jinzhou, dalam hal kekuatan, keluarga Qin kami jelas nomor 1. Di seluruh Jinzhou. Selain kamu, tak ada yang bisa kupanuti. Karena latar belakang saya. Aku menyelidiki kamu. Tapi aku tidak menemukan apapun. Saya sangat penasaran. Apa sebenarnya kamu? Jika aku bilang aku dari klan Xuan Yuan, apakah kamu akan mempercayaiku? Tapi itu tidak masalah. Setiap orang punya rahasia. Saya tidak keberatan. Rasanya, Anda sangat yakin dengan barang Anda. Tentu saja. Saya seorang pengusaha wanita. Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Semua orang harus tahu itu. Aku takut mereka yang tahu sudah pernah ada di dekatmu. Cukup. Kata-kata kosong bukanlah bukti. Hanya dengan mulut, kamu tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Kalau begitu mari kita lihat barangku. Izanami. Tidak buruk. Anda sebenarnya bisa mengenali Izanami. Tidaklah aneh untuk mengenalinya. Yang menurutku aneh adalah bahwa kamu bisa menangkap dewa. Itu hanya dewa kecil dari anjing Sakura. Apakah ada yang sulit mengenai hal itu? Seperti yang diharapkan, dalam waktu singkat, Anda bisa angkat keluarga Qin dari kelas 2, naik ke posisi 2 keluarga kelas 1. Qin Shihan, kamu sangat mengesankan. Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Maukah Anda bekerja sama dengan saya? Kau tak serius pikir aku akan lakukan itu? Bekerja sama dengan bajingan sepertimu ya? Bajingan? Bukankah kamu seorang bajingan? Kau yang dulu tak berguna 20 tahun lalu. Menjadi pemimpin. Aliansi api berkobar hanya dalam 3 hari. Jika Anda tidak memiliki beberapa rahasia gelap, aku tidak akan mempercayainya. Aku tidak menyangka hal itu. Anda bisa telusuri aliansi api berkobar. Walau aliansi api berkobar beroperasi diam-diam di seluruh Jinzhou, tidak ada yang tidak aku ketahui. Beritahu saya, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Aku bilang, kerjasama. Anda memiliki pengaruh. Saya memiliki kemampuan. Jinzhou hanyalah sebuah kota kecil. 9 provinsi adalah wilayah orang kuat. Dari 9 provinsi, aku ingin 8. Sesuai harapan orang yang dipanggil, seorang permaisuri oleh orang lain. Qin Shihan, aku mulai sedikit mengagumimu. Ambisimu terlalu kecil. Kamu dan adik laki-lakiku yang bodoh. Tidak ada bedanya. Aku bukan seseorang. Siapa setara dengan orang tak berguna itu? Kerjasama bisa dilakukan, kalau begitu. Tapi aku punya syarat. Kondisi apa? Kamu tidak bisa memantauku, atau orang-orang di sekitarku. Tidak masalah. Bagaimanapun juga, ini bisnis. Integritas adalah kunci. Kalau begitu aku akan mengambil risiko. Bertaruh pada Nona Qin. Kejujuran. Itu kesepakatan. Hanya itu saja. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Kenapa Anda pilih kerjasama denganku? Bukankah kamu bertanya meski tahu jawabannya? Saya tidak tahu. Itulah sebabnya aku bertanya. Di seluruh Jinzhou, tidak ada yang tidak aku ketahui. Kecuali kamu. Jadi itu saja. Itu karena aku baru saja bangun. Baiklah. Dipahami. Aku pergi. Merindukan. Apakah dia sengaja tanya kabar Anda? Sepertinya tidak. Siapakah sebenarnya dia? Dia sangat tertutup. Baiklah. Nilai pasar grup Qin telah melampaui 20 miliar. Ketua Qin Shihan bilang saat wawancara bahwa mereka akan segera memasuki Sakura dan menjalin kerjasama dengan mereka. Jadi Qin Shihan pergi ke negeri Sakura. Kemudian dalam 6 bulan terakhir, apa sebenarnya yang telah dia lakukan? Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Kuncinya adalah
Apa yang ingin dia capai di Jinsou? Dia memintaku sejumlah uang. Itu pasti bukan masalah kecil. Kau bilang dia memenjarakan Dewa Anjing Sakura. Bisa kerjasamanya dengan negeri Sakura untuk memenjarakan lebih banyak dewa. Meski Sakura negara kecil tak penting, bagaimanapun juga, para dewa tetaplah dewa. Dengan kekuatan fana yang dimilikinya, untuk bisa memenjarakan satu dewa, sudah batasnya. Lebih-lebih lagi, bahwa Qin Shihan, dia berbohong padaku. Apa? Dia tidak memiliki kemampuan itu untuk memantau seluruh Jinsou. Benda itu cuma dipakai untuk cari celah. Jadi menurutku, selama 3 tahun ini, dia pasti bersekutu dengan anjing Sakura dan menggunakan kecerdasan anjing Sakura untuk mengakses info rahasia semua afiliasinya. Lalu kenapa dia tiba-tiba meminta sejumlah uang yang begitu besar? Apa di Jingzhou yang layak untuk diinvestasikannya? Memang, apa itu? Barangnya sudah berangkat dari Sakura. Dikirim dalam 10 tahap. Memasuki Jinsou. Apakah masyarakatnya sudah aman? Sudah dicek dan bersih. Kalau begitu mari kita lihat kali ini. Jika itu benar-benar bisa berhasil. Tuan Jun. Aku baru saja menemukannya. Qin Shihan bawa barang-barang aneh. Barang aneh. Sepertinya ini adalah TP yang sangat mahal. Namanya adalah Goshinboku. Juga dikenal sebagai Gudoan. Dikatakan bahwa dewa besar kedua setelah Izanami, keturunan dewa pohon, berevolusi dari itu. Arus, menekan, melemahkan. Saya mengerti. Jadi itulah tujuan Qin Shihan selama ini. Maksudnya itu apa? Negeri Sakura, Izanami. Saat Izanagi menciptakan dunia, dewa pohon Gudoan muncul. Hanya Gudoan dewa pohon menciptakan tempat hidup bagi para dewa. Artinya, agar dewa datang dari surga ke dunia, mereka butuh banyak Gudoan untuk menciptakan lingkungan hidup ini. Maksudmu, para dewa anjing Sakura butuh Gudoan untuk tinggal sementara di dunia manusia. Dan Qin Shihan, selama dia menguasai Gudoan, dia bisa. Dia bisa, pada gilirannya, menahan para dewa di dunia manusia. Kamu di sini. Apakah barangnya sudah sampai? Anda cukup berpengetahuan luas. Kamu tidak berpikir, aku belum bisa lakukan ini semua. Kamu bisa. Jika kamu pun tidak bisa melakukannya, maka itu akan menjadi sangat aneh. Aku hanya sangat penasaran. Anda jelas bisa melakukan ini sendiri. Mengapa kamu masih mengandalkanku? Terlalu lambat. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Terakhir saya terjatuh dan mundur. Orang-orang yang tidak berguna di rumah. Aku harus pergi lebih awal. Tapi ini rumahmu. Rumahku bukan sarang serangga. Rasanya, kamu tidak terlalu memikirkan keluargamu. Selain masalah yang mereka sebabkan padaku, mereka tidak berguna. Adapun kamu masih cukup berguna. Makasih atas pujiannya. Ayo pergi. Mari kita lihat momen kelahiran kehidupan. Kamu benar-benar menginginkan ini. Dewa Sakura jatuh ke dunia manusia. Itu benar. Selama saya mengaktifkan Gudoan ini, para dewa anjing Sakura ini akan tersebar ke dunia manusia. Mereka bakal meledak seperti rebung hujan. Atas belas kasihanku, tebakan, berapa lama saya butuh untuk selesai? Aku pikir kamu nggak mampu selesai. Jika saya gagal menyelesaikannya, Kalau nggak sanggup, buat apa bawa aku? tentu itu untuk menjebakmu. Qin Shihan, apa maksudmu? Jangan berpikir aku tidak tahu. Kamu melaporkanku ke polisi. Kamu sedang mengawasiku. Anda tidak memiliki integritas. Apakah kamu? Saya tidak memantau, tapi pelacakan. Qin Shihan, kamu mengambil uangku dan menyakiti rakyatku. Ini bukan rencana yang bagus. Karena kamu sudah tahu, tidak perlu menyembunyikannya. Dan tidak perlu menyakiti mereka. Biarkan mereka pergi. Tinggalkan aku. Biarkan aku menebak. Di mana tepatnya rekaman kedua? Apa maksudmu? Yikyu, kebiasaanmu sebenarnya tidak berubah. Bagaimana Anda tahu? Dengan tipu daya kecilmu, kamu masih berpikir kamu bisa membodohiku. Anda setuju dengan mudahnya. Kau pikir aku seperti Qin Shihan yang tak berguna? Lemparkan mereka dari tebing untukku. Tunggu, Qin Shihan. Karena kamu sudah tahu rencana kami, kamu harus tahu lebih banyak lagi bahwa polisi akan segera tiba. Tentu saja mereka datang. Kalau tidak, bagaimana mereka tangkap kalian? Anda membuat bukti palsu. Bukan hanya itu saja, kamu bahkan menyembunyikan banyak hal menarik. Aku akan membuatnya terlihat seperti baku tambak. Kalian saling membunuh demi keuntungan. Akhirnya,
Tidak ditemukan bukti seperti itu. Tercela, kalau berani, lawan aku 1 lawan 1. Kamu hanya seorang tahanan. Apakah kamu layak bernegosiasi denganku? Bawa dia pergi. Perlakukan dia dengan baik. Sekarang giliranmu. DQ. Tidak ada yang baru. Tidak menyenangkan sama sekali. Qin Shihan, apakah Anda anggap ini permainan? Kamu lebih buruk dari NPC. Tidak ada tantangan sama sekali. Saya ingin sedikit tantangan. Tak ada yang cocok di seluruh Jingzhou. Aku pikir kamu adalah pengecualian. Tapi aku tidak berharap kamu menjadi tidak berguna. Kamu begitu percaya diri. Ini bukan kepercayaan diri. Ini adalah kemampuan. Orang-orang berpikir mereka pintar, namun mereka tidak menyadari. Belalang sembah hadang kereta, seperti belalang sembah hadang kereta perang, juga membutuhkan kemampuan. Di Jingzhou, aku selalu seperti ini. Saya harus lakukan hal yang sama di negara lain. Menyerang. Bos, terjadi sesuatu. Kamu bukan Qiang tua. Aku kakekmu. Qin Shihan, tidak menduganya, bukan. Lepaskan nona muda itu. Minggir, kau suruh mereka pergi dulu. Qiang tua tak mampu kalahkanmu. Hanya ikan goreng kecil itu bisa mengalahkanku. Qin Shihan, Anda diduga memalsukan dokumen, penculikan dan pemerasan, serta kepemilikan barang selundupan. Anda sekarang ditangkap secara sah. Ayo ikut dengan kami. Anda tidak punya bukti. Kamu tidak bisa menangkapku. Tentu saja kami punya buktinya. Gunakan metode mereka terhadap mereka. Shihan, kamu belum ubah kebiasaan buruk, hanya mencari orang lain. Tidak pernah peduli pada dirimu sendiri. Berani kau buat rencana jahat untukku. Dibandingkan denganmu, keberadaanmu adalah noda pada jalan lurus manusia. Bawa dia pergi. Semua orang bekerja keras kali ini. Balas dendam Old Hei. Aku belum membalas dendam. Qin Shihan sudah jatuh. Keluarga Qin juga akan segera hancur. Saat itu, Qin Shen juga akan. Dimanapun dia berada, aku pasti akan menemukannya. DQ. Lalu kali ini, keluarga Shen Anda dan keluarga Qin telah benar-benar jatuh. Ekspansi agresif Qin Shihan bertahun-tahun sudah lama memicu ketidakpuasan keluarga. Itu hanya demi reputasi kedua keluarga. Itu tidak sepenuhnya terekspos. Sekarang Qin Shihan telah ditangkap. Keluarga Qin ditakdirkan untuk jatuh. Keluarga Shen juga senang dengan hal itu. Baiklah, semua orang sudah bekerja keras selama ini. Istirahatlah yang cukup. Adapun Qin Shihan, aku masih harus mengawasinya. Baiklah. Qin Shihan, kamu masih tidak mau mengaku. Tidak, aku tidak akan. Aku tidak melakukannya. Kesaksian manusia dan bukti fisik ada. Beraninya kau pura-pura tidak bersalah. Anda tak layak menginterogasi saya. Hubungi direktur Anda di sini. Jangan terlalu sombong. Sebaiknya kamu tahu di mana ini. Bebaskan dia. Melepaskan. Direktur, buktinya sudah meyakinkan. Saya melihatnya dengan jelas di tempat kejadian. Mereka sudah mengaku di sana. Itu tidak ada hubungannya dengan Nona Qian. Aku, cukup. Bebaskan dia. Apakah kamu tidak lagi mendengarkan perintahku? Terima kasih, Direktur. Aku sudah bilang padamu, Anda tak layak menginterogasi saya. Direktur, aku tidak mengerti kenapa. Atas dasar apa? Berdasarkan bukti, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Penanganan kasus perlu bukti kuat. Ada rekaman, audio, dan rincian penculikan. Bagaimana ini bukan bukti yang kuat? Apakah Anda melihatnya melakukannya sendiri? Apakah Anda melihat dia menyakiti seseorang? Hanya dengan mengikat tali. Kata kasar, berapa lama tahanannya? Bawahannya. Asal mereka tanggung jawab penuh, menanggung semua salahnya sendiri. Qin Shihan lepas dari rasa bersalah. Lalu bagaimana dengan pemalsuan akun? Memiliki barang selundupan secara ilegal. Ini bukti yang tak terbantahkan? Bukan. Bukti yang tak terbantahkan. Ada tanda tangan pribadinya di situ. Aku. Apakah kamu melihat? Dia langsung terlibat dalam penyelundupan. Jadi, kenapa itu disebut bukti kuat? Sudah kubilang padamu sejak lama. Saat berhadapan dengan Qin Shihan, tanpa kepastian mutlak, jangan melakukan gerakan apapun. Tapi kamu tidak mau mendengarkannya. Sekarang Anda telah memperingatkan musuh. Informan yang kami tanam di keluarga Qian, mungkin semuanya dalam bahaya mematikan. Direktur, aku pikir aku sudah siap. Aku tahu kamu punya masalah dengan keluarga Qian, dan Anda ingin menangkapnya sesegera mungkin. Namun, semakin kritis momennya,
Semakin sedikit Anda bisa terburu-buru, Anda tidak bisa terpengaruh oleh emosi. Titik ini. Sebagai seorang pejuang wilayah utara, kamu tidak tahu ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah informan ada dalam keluarga Kien? Evakuasi secepatnya, jika memungkinkan. Hanya meninggalkan Vulture. Kamu itu. Klan Xuan Yuan. Nama saya Li Tianba, pengguna kuali Yanzhou. Tuan Jun. Kami sudah mengikuti instruksi Anda, dan dapatkan beberapa markas anjing Sakura. Pertarungan awal cukup memuaskan. Tapi kemudian seseorang muncul di tengah jalan, disebut Hercules. Baru saja angkat tombak untuk bunuh dia, tapi orang ini tiba-tiba muncul. Bunuh dia dengan satu pukulan palu. Kau membunuhnya, atau kamu dibunuhnya. Anda ingin berlatih sedikit, bukan? Ayo, sempurna, aku juga belum cukup berjuang. Besar, saya juga akan bergabung. Aku ogah lawan orang kasar seperti kamu. Baiklah. Li Tianba. Tidak buruk, lahir dengan kekuatan ilahi, hati yang murni. Benar-benar layak untuk Xuan Yuan. Saya ikut aliansi api berkobar. Mulai sekarang, aku akan bekerja di bawahmu. Kakak Guru Suci. Sempurna. Aku punya tugas buatmu sekarang. Kata kakak Guru Suci. Temukan orang bernama Qin Shan. Patahkan kakinya untukku, dan kemudian membawanya ke sini. Ya. Hei tua. Kamu selalu suka untuk duduk sendirian di sini. Anda merasa tempat ini cocok untuk Anda. Tak berakar dan hanyut. Tanpa nama dan tidak dikenal. Kamu selalu mengatakan kamu adalah semacam pengembara yang melintasi daratan. Pergi kemanapun jalan membawamu. Mengapa kau seperti pengecut? Kau hanya bajingan tua. Aku tahu. Kamu tidak pernah minum saat berada di luar. Minum bersamaku hari ini. Anda, di kehidupan selanjutnya, bersikaplah jujur, dan menemukan seseorang untuk dinikahi. Mungkin masih. Siapa? Jarum perak. Tuan Jun. Ada apa? Senang melihatmu baik-baik saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Baru saja, di tepi sungai, saya disergap oleh orang-orang Qin Shihan. Apa? Itu bukan apa-apa. Pria berbaju hitam itu jatuh sebelum dia mendekatiku. Menjatuhkan. Saya juga menemukan ini. Jarum perak. Satu jarum ditusukkan ke titik akupuntur, dan dia langsung pingsan. Siapa itu? Saya tidak tahu. Siapa yang bisa membantu kita? Paman Bai. Paman Bei bukan dari klan Shenong. Jadi dia tak boleh pakai jarum perak. Itu terjadi secara tiba-tiba. Aku khawatir kamu juga akan diserang. Jadi aku bergegas. Aku tidak punya hal yang perlu dikhawatirkan. Xiao Bai. Narrated by M Media. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Bai. Hai nih, Xiao Bai. Xiao Bai, apakah kamu baik-baik saja? Apa kabarmu? Xuan Yuan. Atana. Lama tak jumpa. Tak disangka, 5.000 tahun telah lewat. Kamu masih sama menyebalkannya. Aku memperingatkanmu. Tinggalkan Xiao Bai. Jika tidak, aku akan menggiling semua kelahianmu menjadi debu. Beranikah kamu? Aku Besiru sekarang. Jika kamu berani menyerangku, pacar kecilmu juga akan mati. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Tinggalkan Xiao Bai. Aku adalah dia. Dia adalah aku. Xiao Bai. Hai nih, Xiao Bai. Kakak Jun, Xiao Bai, apa kabar? Apakah kamu terluka? Ayo pergi.
Kita akan pergi ke rumah sakit. Pergi sekarang. Kakak laki-laki, ada apa dengan saya? Xiao Bai. Kakak Jun akan selalu melindungimu. Baiklah, Xiao Bai, jangan takut. Tidak peduli siapa orangnya. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Tidak peduli siapa orangnya. Kakak Jun. Aku percaya padamu. Xiao Bai. Orang-orang ini. Semuanya adalah orang-orang Qin Shi Han. Sepertinya begitu. Apakah Anda yang menanganinya? Aku bahkan tidak bergerak sedikit pun, dan mereka terjatuh. Jarum perak. Jarum perak lagi. Hari ini, Huo Kubing dibunuh. Setelah penyerangnya jatuh ke tanah, jarum perak dimasukkan ke lukanya. Jarum perak. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Paman Hei menguasai teknik akupuntur jarum perak. Tetapi, Paman Hei sudah tidak ada lagi di sini. Kemudian, apakah dia mengajarkannya kepada orang lain? Tidak. Lalu siapakah orangnya? Merindukan. Orang-orang kami. Semuanya gagal. Apa? Mereka ini tidak berguna. Tidak bisakah mereka menangkap dua orang? Itu bukan salah mereka. Seseorang campur tangan diam-diam. Berani sekali mereka. Mereka berani serang orangku. Apakah Anda menemukan sesuatu? Orang ini bertindak sangat diam-diam. Masih belum menemukan. Tidak dapat menemukan apapun. Kamu jago apa? Aku tidak berguna. Nona, tolong jangan marah. Kemarahan berlebihan rusak hati. Apakah ada petunjuk? Ada beberapa petunjuk. Tetapi, itu tidak terlalu pasti. Berbicara. Saya menemukan bahwa ayah Bai Zero sepertinya bukan dari Jinzhou. Dia datang ke Jinshu 20 tahun yang lalu. Diam-diam bangun kekuatan di Jinzhou. Saya menduga hal ini ada hubungannya dengan dia. Ayah Bai Zero. Bai Zero. Dia hanya seorang gadis kecil. Aku tidak pernah menganggapnya serius. Pergi selidiki Bai Zero. Saya ingin semua informasinya. Harusnya kita periksa ayahnya dulu. Orang tua itu sangat tersembunyi. Kita mulai dari titik terlemah. Ya, Sepertinya Jin Zhou menyembunyikan banyak orang. Sekarang Qin Shi Han bertindak melawan kita. Itu sudah menjadi ancaman nyata. Kita harus mempercepat respon kita. langsung hadapi dia. Apakah kita masih takut melanggar hukum itu? Terakhir kali, kami sudah mengirimnya masuk. Bukankah dia tetap bisa keluar? Kakak Ikkyu, benar. Kita harus merancang rencana yang sangat jitu. Rencana apa saja yang bisa dibilang sangat jitu? Terakhir kali, rencana kita sangat teliti. Bukankah wanita itu masih berhasil melarikan diri? Beberapa hari terakhir ini, aku sudah memikirkan hal ini. Aku selalu merasa ada yang terlewat. Apa? Deo yang turun ke dunia manusia. Bukankah itu gagal? Benar, Dewa. Itu adalah Dewa. Dia mengajakku untuk melihatnya. Tapi dia yakin itu tidak akan berhasil. Apakah kamu mengatakan, dia sengaja biarkanmu lihat? Tepat. Dia pasti sudah yakin bahwa dia tidak bisa berhasil. Itu sebabnya dia menjebakku. Kenapa dia lakukan hal sebesar itu? Membuat Anda investasi uang besar dan berusaha keras untuk kirim ke Jinzhou lewat 10 gelombang. Pasti ada motif lain. Guru suci, ini adalah pengguna kuali Zhou, Shoukai Bi. Anda adalah Suan Yuan. Itu aku. Tolong, Suan Yuan, selamatkan istriku. Istri. Istriku adalah pengguna kuali Yozhou. Awalnya, kami tinggal berdua di Jinzhou. Meskipun itu tidak sepenuhnya bahagia, itu damai dan menyenangkan, bebas dari penyakit dan bencana. Sampai suatu hari, King Shiha tiba-tiba bawa orang ke pintu kami. Kalian berdua pasti punya banyak waktu luang. Selain dia, para pengguna 9 kuali tidak lebih dari ini. Kamu menjijikan. Anda benar-benar meracuninya. Kita bahkan tidak tahu apakah itu racun. Anda juga mantan pewaris kuali Zhou. Seseorang yang jahat seperti kamu, bahkan kurang layak untuk memegang kuali. Kalau berani, lawan aku 1 lawan 1. Lucu sekali. Anda kira ini cuma permainan anak-anak? Hanya pemenang yang buat syarat. Bunuh dia? Jangan. Qin Shi Han, beraninya kau sentuh orang aliansi api berkobarku. Kamu minta kematian. Aliansi api berkobar. Pertunjukan kekuatan luar biasa. Di Jinzhou, tidak ada seorang pun yang tidak berani aku sentuh. Kalau begitu, biar aku coba. Mulutmu, atau senjataku, mana yang lebih tangguh? Bunuh dia.
Jika Anda mengambil langkah berikutnya, aku akan membunuhnya. Qin Shihan, apakah kamu gila? Tahukah kamu apa akibat membunuh pengguna 9 kuali? Akan membawa apa yang aku inginkan. Tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Kamu lancang. Saya sudah lancang selama lebih dari 20 tahun. Keluarga Ken, Sakura, 9 kuali. Semuanya akan menjadi batu loncatanku. Aku tidak menyangka ambisinya sekarang menjadi sangat hebat. Dia mengincar orang-orang di 9 kuali. Bagaimana dia mengetahui? Orang 9 kuali seharusnya rahasia Huaxia. Sedikit yang mengetahuinya. Tolong, Xuan Yuan, selamatkan istriku. Bangun. Karena kamu adalah orang-orang terpilih dari 9 kuali Huaxia. Tentu saja saya tidak bisa berdiam diri saja. Bangun. Qin Shan. Kita bertemu lagi. Anak nakal, beraninya kau menangkapku. Bicaralah dengan baik kepada kakakku. Qin Shan, sekarang. Aku bertanya. Kamu menjawab. Jika salah jawab atau tak jawab, aku perintahkan Tianba patahkan rusuk MU. Anak nakal, beraninya kau perlakukan aku begitu. Jika adikku menemukan tempat ini, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku akan jujur padamu, Qin Shan. Kamu akan mati. Tapi sebelum kamu mati, aku akan membuatmu dengarkan dengan seksama suara setiap tulangmu yang patah. Kamu akan berteriak. Kamu akan meratap. Kamu akan berdoa mati jadi anugerah. Dan aku akan memberimu hadiah itu. Tapi kamu akan bangun di neraka. Karena aku akan menunggumu di sana. Berbicara. Apakah keluarga Qin Anda berkolaborasi dengan pasukan Sakura? Bagaimana Anda tahu? Juga. Qin Shihan. Dia coba pakai kekuatan 9 kuali untuk mengendalikan dewa. Mustahil. Bagaimana kamu tahu segalanya? Rencana kecilnya tidak bisa luput dari perhatianku. Mengapa kamu menangkapku? Itu untuk membuatmu bayar. Itu memuaskan. Tidak peduli seberapa memuaskannya. Hei tua sudah pergi. Dia akan ada di sana. Siapa ini? Tuan Jun, aku tidak bisa menangkapnya. Kau bahkan tidak bisa menangkapnya. Itu adalah ketidakmampuanku. Bagaimana dengan ini? Kamu pertama kali pergi ke aliansi api berkobar dan berlatih dengan baik dengan Hua Yueron. Jangan kembali untuk saat ini, selama periode ini. Tuan Jun. Pergi. Ya, Tuan. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah diatur dengan baik. Bagus. Aku telah menunggu hari ini selama 3 tahun. Kali ini, saya harus mendominasi Jingzhou. Merindukan. Kamu pasti akan mencapai keinginanmu. Beritahukan semua olah. Bersikaplah baik selama periode ini. Jika kalian mengekspos diri kalian sendiri, Anda akan ditangani oleh hukum keluarga. Ya, Bagaimana dengan masalah yang saya minta Anda selidiki? Bai Zero hanyalah seorang gadis biasa. Selama 20 tahun terakhir, ayahnya menyembunyikannya darinya, melarang dia ikut bisnis keluarga. Dia tidak terlibat sama sekali. Sepertinya dia sengaja menyembunyikannya untuk melindunginya melalui ini. Itu sudah cukup. Hantu tua, kamu pergi sendiri. Bawa dia kembali padaku. Merindukan. Tahap ini tidak cocok, bukan? Setelah itu memengaruhi rencana Anda. Aku hanya ingin melihat apakah orang tua ini benar-benar menghargai putrinya atau tidak. Bagaimana kalau? Tidak ada pertanyaan bagaimana jika. Paman He, aku datang untuk bermain denganmu. Lagi pula, akulah satu-satunya yang bebas. Saya tak tahu cara bantu semua orang. Saudari Xin sedang bekerja di perusahaan itu. Kakak Jun sibuk dengan Qin Shihan. Kau pun tak tahu dia di mana. Aku akan mengikuti mereka saja. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini cukup bagus. Paman He, aku benar-benar iri padamu. Menjelajahi dunia sendirian. Apa bagusnya? Bukankah itu tetap kematian? Aku The film buta. was translated and Paman He, narrated by itu benar-benar M-Media. kamu. Desar, kamu tidak mati. Kamu bukan Hei. Ini. Anda, cepat lepaskan aku. Jika tidak, kakak Jun akan memberimu pelajaran. Kakak Jun ya. Kakakmu Junta akan menolongmu. Tetaplah diam di tempat dengan patuh. Hantu tua, perhatikan dia. Ya, Nona. Anda.
Hantu? Tidak, itu salah. Kamu bukan Paman Hei. Tentu saja aku tidak. Kenapa kamu mirip sekali dengan Paman Hei? Hei tua yang kamu bicarakan itu, dahulu kala dibunuh olehku. Bos, kita sudah menghapusnya. 10 perusahaan Sakura. Yang ke-11 juga akan segera dihancurkan. Zhu Gemin, Anda berulang kali memperoleh industri negeri Sakura kita. Anda punya, tapi tak menjalankannya. Apa sebenarnya maksud Anda? Kamu membunuh istriku, menghancurkan rumahku, dan kamu masih bertanya, apa maksudku? Kemudian, kami hanya bisa membuatmu menghilang. Apa katamu? Aku percaya ketika kamu menangis. Air mata itu, jeritan itu, aku merasa sakit hati untuk mereka semua. Kau bajingan. Benar kamu pikir bisa lawan Nona? Mungkin di kehidupanmu selanjutnya. Guru Suci, Bai Zero ditangkap oleh Qin Shi Han. Apa? Setiap orang, ikuti saya ke keluarga Qin. Kakakmu Jun tidak cukup baik padamu, bukan? Kamu sudah lama tidak menghubungiku. Dia saja tak berniat menghubungimu. Apakah menurutmu kami seperti kamu? Semua sampah. Kemampuan Nona sangatlah hebat. Pasti pimpin keluarga Yin, kuasai 9 provinsi. Aturan 9 provinsi. Apakah ini pemberontakan bersenjata? Sekarang saatnya damai. Setiap orang adalah penguasa dunia. Orang bodoh sepertimu tidak bisa mengerti Nona. Visi besar dan pencapaian hebat. Demi kepentingan egoisnya, dia seperti itu. Membuat semua orang di sekitar mereka jatuh ke dalam kepanikan dan ketakutan. Selalu sampah. Bajingan, beraninya kau menghina Nona. Apa? Apakah saya menyinggung perasaan? Apakah Anda mulai putus asa? Cukup. Merindukan. Aku tidak butuh kamu untuk membelaku. Baiklah, Anda cukup bersemangat, bukan? Aku tidak punya kebiasaan bersikap hina atau menjilat seperti budak. Bai tua mengajarimu dengan baik. Tapi ayahmu sama sepertiku. Kamu mengutukku. Artinya, kamu mengutuk ayahmu. Omong kosong. Ayahku tidak sepertimu. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Apa yang ingin kamu katakan? Memang, sudah 20 tahun ayahmu menyembunyikan sesuatu. Dia jelas tak jujur padamu. Kalau kau punya nyali, serang aku. Jangan libatkan ayahku dalam hal ini. Diamkan dia. ya. Aku pakai berbagai cara untuk buat dia bicara. Dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Jika tidak, dia hanya orang bodoh besar. Apakah dia benar-benar putrinya? Dia jelas putri kandungnya. Kalau tidak, dia tak akan setia selama 2 dekade. Tapi apa yang dia lakukan di Jingzhou? Lupakan. Jangan khawatir tentang dia. Kita hanya perlu melakukan bagian kita dengan baik. Apapun yang ingin dia lakukan. Di Jingzhou, semua orang harus tunduk padaku. Merindukan. Barangnya sudah di-packing semua. Kita bisa memulainya kapan saja. Sukses satu-satunya opsi, gagal tak diizinkan. Desain yang sangat cerdik. Sepertinya hanya Nona bisa saja membayangkannya. Jika bukan karena anjing Sakura itu, aku mungkin tidak tahu bahwa bahkan dewa adalah sejenis kekuatan yang dapat direbut. Sebelumnya, kami tidak memiliki cukup gudoan yang membuat para pencuri kecil ini. Menurutku kami menyanjung mereka. Sekarang kita memiliki sejumlah besar gudoan. Jika para dewa ingin turun ke alam fana, mereka harus melewati kita. Melalui salah satu dari 9 kuali, lalu kita bisa memaksa mereka turun. Ini akan segera siap. Rencana besarku akan segera terwujud. Selamat, Nona. Mendominasi 9 provinsi. Berada dalam jangkauan. Teruslah bermimpi. Kakak Jun pasti akan hentikan Emao. Seseorang seperti kamu, manusia yang tak kenal dunia, tentu saja tidak akan mengerti. Suatu saat aku berhasil, kamu akan melihat betapa bodohnya kamu. Biarkan dia pergi. Kakak Jun, Kiao. Anda bisa mencapai titik impas seperti ini. Pelatihan masa depan harus digandakan. Ya, Qin Shi Han, awalnya aku tidak ingin mengganggumu, tapi kamu telah memprovokasiku berulang kali. Hari ini, keluarga Qin Anda akan hancur. Apakah Anda keliru? Terakhir kali kamu benar-benar tertipu olehku. Kali ini, kau kira bisa hancurkan keluarga Kenku? Hua Yuan, Hua Kubing, di mana pasukannya? Aku di sini. aku di sini. Basmi seluruh keluarga Qin untukku. Bahkan jika mereka semua mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya perlu mendapatkan kekuatan para dewa. Tak ada yang bisa hentikan aku. Kau benar-benar yakin jadi permaisuri. Kamu tidak layak. Pedang Suan Yuan. Anda adalah Suan Yuan. Qin Shi Han, Anda berkolusi dengan musuh eksternal, menindas rekan senegaranya, membiarkan musuh melakukan kekejaman, dan membentuk orang setia dan jujur. Negara punya hukum, dan surga punya aturannya. Aku menghakimimu atas nama Suan Yuan.
Hukumanmu adalah kematian. Aku sudah lama mencari. Jati kamu adalah Suan Yuan. Sekarang rencanaku sempurna. Aku pikir kamu sedang mencari kematian. Pedang Suan Yuan memang pedang Suan Yuan. Ia memiliki kekuatan untuk memisahkan para dewa. Apel. Bagaimana itu mungkin? Untuk dapat bangkit dari kematian, 9 kuali pun tak punya kekuatan itu. John Zantian, aku harus berterima kasih padamu. Serangan pedangmu itu memutuskan ikatan fana saya. Sekarang, saya telah menjadi dewa. Qin Shi Han, kembalikan Kiao Kiaoku. Kiao Kiao, ini aku. Lihat aku suamimu. Kiao Kiao, ada apa denganmu? Bangun. Berhenti berteriak. Dia tidak akan bangun. Dia masih dalam mimpinya sendiri. Dia sudah menjadi milikku. Izanami dan kekuatan 9 kuali. Sekarang semuanya berada di bawah kendaliku. Aku ingin melihat siapa di dunia ini yang bisa melawanku. Kamu tampak sangat percaya diri. John Zantian, semua rencana Anda saat ini berada di bawah kendaliku. Apalagi yang dapat Anda lakukan sekarang? Kalau begitu aku tidak butuh rencana apapun. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Tenggelam saja dalam delusi tak berujungmu. Terkejut, bukan? Ini tidak mungkin. Mustahil untuk menyakitiku sedikit pun. Aku ingin membunuhmu. Semudah membalikkan tanganku. Ini tidak benar. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Itu karena aku sedang menunggu seseorang. Su Guning, jika Anda tidak segera memperbaikinya, dia mungkin mati. Kakak Jun, Xiao Bai, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Tuan Jun, itu sudah terselesaikan. kamu bukan hantu tua itu. Mereka hanyalah badut-badut belaka. Masih tidak bisa menyakitiku. Kemudian, kita harus membuatmu menghilang. Kamu dan aku tak bisa berbagi langit. Berani sekali kau menipuku. Sama saja. Kiao Kiao. Ini aku di sini. Kiao Kiao. Kiao Kiao, jangan takut. Suamimu akan selalu berada di sisimu. Sekarang, apakah kamu masih percaya diri? John Zantian, apakah Anda pikir Anda menang? Masalah ini belum berakhir. The film was translated Aku akan and kembali. narrated by M Aku Media. pasti akan kembali. Zhu Gemin, saya telah memenuhi tugas saya. Bangkit. Kolusi lama keluarga Qin dengan musuh asing sudah saya serahkan ke polisi. Keluarga Qin, tak ada yang bisa menghidupkannya lagi. Mengapa anjing Sakura tidak muncul? Saya belum punya petunjuk. Karena pencuri Sakura tak pernah dukung keluarga Ken. Kiao Kiao, kamu sudah bangun. Suami, terima kasih. Tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara kita. Jadi kamu adalah pengguna kuali Yusou. Kiao Xiao Kiao, pengguna Yuzu Cauldron. Salam, Guru Suci Suan Yuan. Kamu terluka. Tidak perlu formalitas seperti itu. Terima kasih banyak, Guru Suci Suan Yuan. Kamu baru saja mengatakan, pencuri Sakura tak pernah dukung keluarga Qin. Sejak awal, keluarga Ken memanfaatkan pencuri Sakura untuk cepat memperluas pengaruh. Tidak pernah untuk dukungan pencuri Sakura. Awalnya, pencuri Sakura untuk menyusup ke 10 keluarga besar. Untuk mencapai tujuan mereka menyerang Huaxia. Namun, mereka salah paham Qin Shi Han. Untuk dia, siapa saja yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Dan begitu kekuatan ini mengganggu dia, dia akan menghabiskan semua cara untuk menghilangkannya. Aku sudah lama menyamar di samping Qin Shi Han. Hal semacam ini memang sesuatu yang akan dia lakukan. Beberapa hari terakhir ini, dia sudah membersihkan pencuri Sakura yang menyusup. Dia sangat kejam. Tanpa ampun. Tidak ada satupun yang bagus. Penyelamat dari banyak masalah. Ayo pergi. Semua 9 pengguna kuali telah mengumpulkan. Hari ini tidak lagi 5.000 tahun yang lalu. Setiap rumah menyalakan lampu, jendela ditutup terang, pemandangan damai, tenang, makmur. Namun,
Di era yang begitu damai dan sejahtera, masih ada penjahat dan bajingan berani mengingini wilayah Huaxia kita, mengganggu rakyat, menentang otoritas ilahi. Ini tidak dapat ditoleransi. Hari ini, aku, Yan Huan, kumpulkan semua. Kumpulkan pasukan dan serang musuh. Ikuti aku hancurkan mereka. Huaxia Yan Huang. Berdiri dengan bangga di Cakrawala. Berdiri dengan bangga di Cakrawala. Manusia bodoh. Apakah kamu benar-benar percaya kamu dapat menggunakan kekuatan dewa? Datang. Jadilah tuan rumahku. Aku sudah lama menunggumu, Amaterasu. Kenapa kamu tidak mati? Kekuatan Izanami. Kamu tidak lupakan. Kamu, seorang manusia biasa, berani menginginkan kekuatan para dewa. Hanya dewa kecil dari negara Sakura kecil. Kamu berani bilang diri dewa. Suan Yuan. Mengapa kamu di sini? Amaterasu. Lama tak jumpa. Cukup terkejut, bukan? Ketika Qin Shi Han menunjukkan padaku gudoan dan tali merah. Konspirasi Anda adalah sudah terpapar padaku. Apa maksudmu? Menangis hanya setelah lihat peti matinya. Aku pastikan kematianmu dengan kebenaran. Tujuan gudoan dan tali merah. Siapa sampaikan pada Qin Shi Han? Benda yang menjebat kekuatan ilahi. Tidak peduli seberapa kuatnya Qin Shi Han, dia tidak mungkin bisa memperoleh sebanyak itu. Gudoan dalam jumlah besar, dikirim dari negara kecil Sakura ke Huaxia. Mungkinkah kamu tidak menyadarinya? Tidak bisakah kamu menghalanginya? Entah kamu gila. Atau ada motif tersembunyi. Seperti yang diharapkan dari Tuan Jun, mengantisipasi gerakan musuh. Kamu bukan Qin Shi Han. Baru menyadarinya sekarang. Bukankah ini agak terlambat? Kuali Yongzhou, Dio Xiaojuan. 9 kuali. Kau, Sakura, menyusup ke Huaxiaku. Bukankah itu karena kekuatan 9 kuali? Itu ada di depan matamu sekarang. Ayo datang dan dapatkan. Suan Yuan, jangan terlalu sombong. Kekaisaran Sakura kita akan menjadi pemenang utama. Anda tidak akan begitu naif untuk berpikir dewa Sakura Anda The film was masih bisa turun dari surga, mendarat di wilayah Huaxiaku. Maukah kau? Suan Yuan, mungkin saja kamu. Awalnya, Anda gunakan keluarga Qin, mengangkut gudoan dan tali merah ke Jinzhou. Lalu kau memberitahu Qin Shi Han bahwa gudoan memiliki efek menekan kekuatan ilahi. Akhirnya, Anda suruh Qin Shi Han kirim banyak gudoan ke Jinzhou, menciptakan lingkungan yang cocok untuk Anda. Segera setelah Anda memberikan perintah, para dewa Sakura itu bisa turun dari surga dan mendarat di Huaxia saya. Amaterasu, Anda punya rencana yang hebat, bukan? Sayangnya, di sini bersamaku, itu tidak akan berhasil. Prajurit Huaxia saya sudah lama ditunggu oleh gudoan. Ketika waktunya tepat, mereka bisa menggunakannya, pisau, untuk membantai anjing-anjing. Musuh telah tiba. Apa yang kita lakukan? Mereka yang melanggar Huaxia saya Mereka yang melanggar Huaxia saya harus dieksekusi. harus dieksekusi. Membunuh. Suan Yuan, kamu seharusnya tidak hidup. Kamu harus mati. Kau mestinya sudah mati sejak ribuan tahun lalu. Selama masih ada sebidang tanah di Huaxiaku, dan masih satu warga negara, aku, Suan Yuan, tidak akan mati. Aku akan selamanya melindungi Huaxiaku, dan Huaxia juga akan memberiku kekuatan tak terbatas. Memang benar kalian hanya negara kecil Sakura. Tidak akan pernah mengerti. Membunuh. Amaterasu. Di mana saya bisa dapatkan barang-barang itu? Di mana barang-barangku? Bodol. Kalian semua bodol. Aku harus mencoba kartu itu saja. Aku akan keluar selama beberapa hari. Selama waktu ini, tetap di rumah dan bersikap baik. Jangan berkeliaran. Apakah kamu mengerti? Kakak Jun mau pergi kemana? Itu bukan apa-apa. Akan kutenggelamkan pulau itu. Itu bukan sesuatu yang penting. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Baiklah, Xiao Bai, jadilah anak baik. Tapi kakak Jun harus berjanji padaku sesuatu. Apa itu? Segera setelah kakak Jun kembali, segera nikahi aku. Itu. Xiao Bai. Kamu seperti ini. Kamu harus baik dulu. Tidur dulu. Tidur. Jika kakak Jun tidak setuju, aku juga tidak akan setuju. Baiklah, aku berjanji padamu. Apakah itu cukup? Kakak Jun adalah yang terbaik.
Aku paling suka Kakak Jun. Tuan Jun, Xiao Chuan, larut malam, tapi Anda belum tidur. jasad Qin Shihan hilang. Itu tidak dapat ditemukan dimanapun. Itu bukan apa-apa. Jangan khawatir tentang dia. Keluarga Qin sudah jatuh. Dia hanya badut yang tidak penting. Bilang aja ke kakakmu biar hati nanti. Ya, Pergi. Hari ini, Xuan Yuan bersama para pembawa 9 kuali akan meratakan Sakura. Di manakah 9 kuali? Kuali King Zhou, Hua Yu Erong, Kuali Yang Shou Lu Yun Tian. Kuali Yang Shou, Siang Kun Lun. Kuali Yongdu, Liu Xiaochuan, The film Kuali was Jisoo, translated Guo Kubi. and narrated by M Media. Kuali Yan Shou, Li Tianba. Kuali Jing Shou, Zhu Gemin. Kuali Zhou Shuo, Shu Chibi. Kuali Yuzhou, Xiao Xiao Kiao, Pulau Tenggelam. Merusak. Ini pengalaman paling menyenangkan, seperti yang diharapkan dari kakak guru suci. Orang-orang barbar kecil ini, momen paling menyenangkan. Mereka hanya sekelompok sampan. Mereka tidak berguna bahkan jika mereka hidup. Guru suci. Guru Suci, Halo, John Zantian. Tebak di mana aku berada. Qin Shihan. Kamu belum mati. Aku akan biarkan kau dengar musik indah. Kakak Jun, jangan datang, Kakak Jun. Xiao Bai. Qin Shihan, kau cari kematian. Aku sudah mati 2 kali. Apakah menurutmu aku akan takut? Ketika kamu datang nanti, ingat untuk datang sendiri. Jika tidak, saya tidak bisa menjaminnya. Apa yang akan kulakukan padanya? Halo, halo. Qin Shihan. Keluar dari sini. John Zantian. Kamu akhirnya di sini. Aku memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu tidak menghargainya. Kali ini, aku akan membuatmu menghilang begitu saja. Saya adalah permaisuri Jin Zhao. Kamu tak layak menghakimiku. Seorang raja sejati melindungi yang lemah dan melindungi penghidupan masyarakat. Jadikan hidup orang lain sebagai pijakan. Pikirkanlah tentang ini. Berapa banyak orang yang telah Anda sakiti? Berapa banyak orang tak bersalah mati oleh tanganmu? Di dunia ini tidak ada orang yang tidak bersalah. Keluarga menindas keluarga. Hanya karena kasih sayang yang mendalam. Atau dosa menyalahkan. Rekan senegara bertemu rekan senegara. Tikam dari belakang demi hal sepele. Dunia ini adalah cuek, kejam. Menindas yang lemah kejam. Hanya dengan menjadi seorang kaisar. Dapatkah seseorang benar-benar mendominasi dunia ini? Anda benar. Dunia ini terlalu acuh tak acuh. Mungkin terlalu menyedihkan. Namun, seorang raja sejati tidak akan, untuk keuntungan pribadi, menginjak hidup orang demi mahkota sendiri. Untuk memakai mahkota berdarah itu. Diam. Sejak zaman dahulu kala, kaisar mana mencintai rakyat tanpa membanggakan diri. Nyatanya, darah mengotori tangan mereka. Xuan Yuan, berani bilang tak sakiti yang tak bersalah. Berani bilang Anda tak punya ambisi egois. Aku, Xuan Yuan Shantian, berbakti sepenuh hati. Itu dulu juga begitu. Sekarang masih sama saja. Dan akan lebih demikian lagi di masa depan. Xuan Yuan. Benar sekali. Itu benar sekali. Benar-benar layak untuk klan Xuan Yuan. Sungguh layak bagi guru sucian Huang. Aku bahkan mengagumi tekadmu. Tapi dunia ini terlalu kotor. Saya ingin membentuk kembali dunia ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang kubunuh. Aku tidak akan ragu. Qin Shihan. Bukalah mata dan perhatikan seksama. Orang-orang kotor yang kamu bicarakan adalah kecantikan yang harus dilindungi seorang raja. Hanya di antara semua makhluk hidup.
dapat dipelihara. Harta karun paling berharga dari negara naga saya. Aku tidak percaya The itu. film was translated Karena and manusia-manusia narrated by ini tidak layak. M-Media. Oleh karena itu, Anda ditakdirkan untuk kalah. Aku bukan lagi manusia biasa. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Qin Shihan, kamu tidak benar-benar percaya kekuatan Izanami dapat melindungimu, bukan? Aku sudah bergabung dengannya. Selama masyarakat negeri Sakura masih percaya pada Izanami, aku tidak akan pernah mati. Tidak pernah binasa. Sayang sekali. Kamu salah perhitungan. Baru kemarin, aku menuntun orang untuk tenggelam 4 pulau Sakura. John Zantian. Hanya denganmu. Bisakah kamu menenggelamkan negeri Sakura? Jika Anda benar-benar bisa melakukan itu. Di sini aku berdiri, biar kau potong. Lalu kamu perhatikan baik-baik betapa aku mencabik-cabikmu. Aku bilang, kau tak bisa membunuhku. Dan aku berkata, aku akan mencabik-cabikmu. Aku bilang, kamu sama sekali tidak bisa membunuhku. Benar-benar. Meskipun kamu bukan lagi manusia, aku hanya perlu memutuskan keilahianmu. Kamu tidak berbeda dengan mayat hidup. Xiao Bai, datang. Saya minta maaf, aku terlambat. Xiao Bai, Xuan Yuan,